ulama kita tuh disiplin ilmu apapun bisa. Hayo menjadi orang yang siap pakai di autonomy of human research. Disuruh apapun, ayo. Ini yang sekarang susah, menjadi orang yang siap pakai ketika umat membutuhkan jadi apapun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqati wa syarraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiris sikam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin Asy-Syaikh Hamam Az-Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan yang fadilah, sebagai nilai tambah untuk pahala kebaikan-kebaikan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabliyah subuh telah kita sama-sama laksanakan, dan dengan keutamaan orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, Allah jadikan dia orang-orang terkaya di dunia. Karena keutamaannya Allah akan berikan dunia wa ma fiha dan semua isi daripada langit dan bumi, dunia beserta isinya. Amin. Salat subuh telah sama-sama kita laksanakan. Inna salatal fajri kana masyhuda. Dengan berbagai macam kelebihan dan keutamaan salat subuh, apalagi kita laksanakan di rumah Allah secara berjamaah. Langkah-langkah kaki kita menuju masjid menilai tambah buat kita. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati laka sadaqah.
Setiap langkah kaki kita menuju masjid, maka Allah catat sebagai nilai sedekah. Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak langkah atau putaran rodanya, semakin banyak pahala sedekahnya. Amin. Maka besok-besok kalau mau ke Al-Ikhlas, biar ada jauhan Bang Jali. No, lewat Ketapang, muter lewat Poris, lewat Tangerang. Tapi hati-hati ke seruduk kontainer ntar. Allahumma salli ala Muhammad. Ditambah lagi ba'da sholah. Nah ini keutamaan. Kata Rasul, jangan jadilah kamu orang yang sombong. Athalabah bin Hatib al-Ansari pernah ditegur sama Rasul. Ini Athalabah orang yang paling miskin jadi orang yang paling kaya. Tuh. Kemudian setelah kaya sibuk ditegur sama Rasul. Selesai sholat dia nggak pernah mau zikir. Selesai sholat dia laksanakan tugasnya, dia langsung pergi dan segala macam. Tuh. Akhirnya ada sahabat yang nanya, Tuhan Rasul, iya, ini Tha'labah bagaimana sih? Loh kenapa? Ini dia selesai sholat, Rasul berzikir sesaat, berdoa sejenak, tapi dia langsung pergi. Ya, langsung ditegur. Tha'labah, iya Tuhan Rasul, kamu ini macam orang munafik katanya. Loh kenapa? Kamu selesai sholat langsung pergi. Kamu enggak zikir, enggak wirid, enggak sholawat, enggak butuh Allah. Butuh. Kenapa langsung pergi? Oh, saya sibuk Tuhan Rasul. Sibuk apa? Habis sholat saya ada pertemuan seminar bagaimana menggembukkan domba. Misalkan gitu. Sibuk dia. Jangan gitu Tha'labah. Zikir sesaat. Kamu enggak tahu bagaimana utamanya orang yang mau zikir ba'da sholat? Ya Tuhan Rasul. Ketika kamu mau zikir ba'da sholat, tuh, ana ma'a abdi madzakarani wa taharakat bisyafatah. Kata Allah dalam hadis qudsinya. Ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, madzakarani, selama dia menyebut namaku, wa taharakat bisyafata, dan bibirnya basah bergerak menyebut nama Allah Subhanahu. Zikirlah kamu selesai sholat, istighfarlah kamu dari apa yang telah kamu perbuat. Sahabat ada yang nanya, Tuhan Rasul, kenapa habis sholat istighfar? Kita kan bukan habis maksiat, kita kan bukan melakukan dosa. Sholat itu kan ibadah, ngapa pakai istighfar? Kan sering kita dengar kalau orang selesai sholat kalimat yang dibaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Gitu ya? Bu, biasanya ibu istighfar habis marah-marah apa habis senyum? Habis marah-marah, habis malain suaminya, kadek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lah ini kita habis ibadah, kenapa istighfar? Ya Allah Pak, jangan kita menganggap ibadah kita paling benar, ibadah kita paling sempurna, ibadah kita paling keterima. Fawailul lil musallin. Orang sholat aja masih celaka. Kita istighfar dari kesalahan sholat-sholat kita. Kita istighfar mohon ampun dari kelalaian sholat-sholat kita. Sholat, kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, kalau ada yang ini itu, minta diampuni oleh Allah. Amin. Duduk sesaat kita ba'da sholat. Kemudian kita membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Saya tanya, Bapak Ibu bisa membaca kalimat tadi
Hasil mendengar apa hasil membaca? Hasil mendengar apa hasil membaca? Mendengar. Siapa yang memperdengarkan? Yang memperdengarkan guru-guru kita, yang memperdengarkan imam-imam kita. Dulu kita kecil kedengar kalimat itu, terdengar, lama-lama hafal enggak? Hafal. Pak Haji Suyatno kalau dengar imam baca surat Al-A'la, Sabihis, wah, lancaran dia sama imam. Hasil dengar apa hasil baca langsung terus-terusan? Hasil dengar. Nah, pendengaran ini yang sekarang udah mulai kurang. Sementara minat baca kita orang Indonesia lemah. Bagaimana kita bisa kalau nggak ada lagi yang mau memperdengarkan? Ayo coba kita sama-sama real of thinking, state of mind thinking about future. Itu bahasa susah. Nggak bisa diulang. Nah, kita mempelajari mengajari anak-anak kita kan hasil mendengar, betul? Loh, ini ayat yang membicarakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ibu tak takut aja udah mau puasa, Bu. Sabar ngapa? Baru juga salim mulud. Wallahu akhrajakum. Nih, anggap kita orang awam. Wallahu akhrajakum, dan Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Berarti kan awam, bayi kan awam. La ta'lamuna syai'a, dia enggak tahu apa-apa. Awam. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah jadikan buat mereka sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, perasaan. Dan sekarang fungsi pendengaran kita udah mulai berkurang karena semakin kurang yang diperdengar-dengarkan. Dan sudah semakin kurang yang mau memperdengarkan. Padahal masih banyak yang mau mendengarkan. Nah, itu. Jadi yang paling peka itu pendengaran. Nah, sekarang kalau kebaikan-kebaikan sudah kurang diperdengarkan. Padahal masih banyak yang mau mendengarkan. Karena dianggap memperdengarkan membawa permasalahan. Akhirnya lambat laun nilai ibadah kita semakin berkurang. Na'udzubillah min. Orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asara marratin, dia baca 10 kali. Kama aqtaqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, pahalanya sama dengan membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Amin ya rabbal. Segitu doang tuh. Jadi jangan dianggap remeh yang namanya zikir ba'da shalah. Dan Ustadz zikir masing-masing, silakan. Itu kan bagi yang bisa. Lalu bagi yang kagak bisa, sampai kapanpun dia nggak bisa, tanggung jawab siapa? Hati-hati. Orang alim yang tidak punya rasa tanggung jawab untuk bisa mengalimkan orang awam, maka dia terkena yang namanya kezaliman dengan ilmunya. Na'udzubillah min. Maka tolong anak-anak kita diajarkan. Sekarang anak-anak kita udah pada kurang bisa baca kayak gitu. Beda sama kita zaman dulu, beda. Kenapa? Karena masih ada yang memperdengarkan, kita ngikutin walaupun sambil merem-merem, kan gitu ya. Ya. Orang
Kadang-kadang ada yang memperdengarkan zikir bareng-bareng aja masih pada ngantuk gini-gini ya habis subuh ya. Apalagi masing-masing ya wassalam. Apalagi bukan Allahumma antas salam tapi Allahumma lantas jalan wassalam itu ya. Makanya kalau kita pengen masuk surga ngandelin pahala ibadah wajib tipis arepan. Tipis arepan. Loh, pahala kita banyak dengan sholat. Iya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan maksiat kita, Masya Allah. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bilang, baru membuka mata, bahkan bukan membuka mata, membuka hati. Belum buka mata, buka hati, udah ada maksiat. Contoh, rumah dekat masjid. Kemudian ada yang ngumumin. Ya. Kan suka ada yang ngumumkan gitu ya. Waktu telah menunjukkan, kalau di kampung kan gitu ya. Kalau di Al-Hilas saya nggak tahu itu. Waktu sudah menunjukkan jam 4, ayo bangun, bangun. Kan gitu kan ya, bangunin. Tuh. Apa kata dia? Wah baru jam segini, ganggu orang tidur, anak-anak tidur. Tuh, maksiat belum? Hati udah dibuka, mata belum, masih merem. Ya udah begini aja ya. Tuh. Maka kata Imam Ghazali, kita nih masuk surga cuma 2 penyebabnya. Kalau ngandelin pahala ibadah tipis, bener dah, tipis. Tipis makanya. Penyebabnya 2. Pertama ridha Allah. Ridha Allah, dapat rahmat. Bagaimana dapat rahmat? Karena ampunan. Maka perbanyak istighfar kayak tadi, banyak zikir. Zikir itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Orang mendekatkan diri, nggak apa-apa ada maunya juga. Tuh, ya kan ya, mendekatkan diri tuh. Misalkan contoh, saya deketin diri ke ketua DKM, Pak Haji Lubis ya. Ya contoh, Pak DKM mana rumahnya? Oh sono, Madinah. Waduh. Oh di Madinah di sono, bukan Mandailing Natal. Contoh, bagaimana gini dekat akrab, gini main ke rumahnya gini dekat akrab, muji-muji, dipuji kan, dekat. Besok bilang, coba itu Imam Sahroni, jangan 2 minggu sekali, tiap hari Sabtu subuh. Saya minta apa kagak? Enggak minta, tapi dikasih. Kenapa? Udah dekat. Demikian halnya kita dengan Allah. Kalau kita sombong, zikir kagak mau, wirid ogah. Ya bagaimana kita dekat sama Allah? Betul apa benar kira-kira? Bagaimana kita bisa dekat sama Allah? Nyebutnya aja enggak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar enggak. Subhanallah 33 enggak. Ya bagaimana dekat dengan Allah? Jadi kalau udah dekat sama Allah dikasih rahmat, udah deh kamu dapat surga. Walaupun saya tahu pahalamu kagak banyak, ibadah kamu belang-belentong, tapi akan aku ampuni, masuk ke surga, dapat ridho. Amin. Itu tuh yang kita harapin. 1. Yang kedua, yang kita andelin, kita minta bantuan orang dalam. Ke surga minta bantuan orang dalam. Siapa? Yang namanya udah ada di pintu surga sebelum terciptanya dunia. Tuh. Yang nurnya sudah tercipta sebelum terciptanya makhluk. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Minta bantuan Rasul. Ini bahasa kiasan ini ya. Maksudnya apa? Lah Rasul yang bantu kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku aku jamin masuk surga. Amin. Minta bantuan orang dalam. Karena kalau dibantu sama orang dalam gampang. Kemarin saya banyak ditanya karena katanya banyak beredar video atau foto saya menghadiri peringatan Maulid Nabi kemarin ya, hari Ahad ba'da zuhur itu ya.
Jadi saya masih berada di Kreo, Pak Haji Yatno itu, udah cepetan Ustadz nih, Pak Kiai udah mau nyampe, cepetan. Saya mau diajak makan sama panitia, diajak makan sama panitia, habis sholat makan dulu gitu. Nama pecak gurame, sop iga, Masya Allah. Udah cepetan nih, ini udah mau nyampe kayak temenin gini-gini. Aduh gimana, udah tinggal, kagak jadi makan. Langsung ke tempat beliau tuh. Nyampe jam 1 kurang ya Bang Jali ya, 1 kurang, tungguin. Tanya di mana? Udah di jalan. Oh kita udah pada siap-siap, udah di jalan. Nggak tahu jalannya langsung ke masjid. Kayak Anwar Jahidi langsung ke masjid ya. Ya bisa ketemu alhamdulillah. Kemudian ada beredar foto. Wah Ustadz di Al-Ikhlas iya kayak Anwar iya. Pada nanya. Itu berapa lama ngundang Anwar Jahid dari Bojonegoro? Saya bilang, Al-Ikhlas mah kalau mau ngundang kagak pakai lama, 2 minggu kelar. Tuh, 2 minggu kelar ya Haji Yatna ya? 2 minggu kelar. Loh kok bisa? Orang saya aja, orang Tuban mau ngundang itu artinya 1,5 tahun. Kata dia, ya lu 1,5 tahun juga mintanya malam minggu, hari minggu. Coba kalau lu mintanya hari Selasa malam Jumat. Jauh amat. Wow, itu kok bisa ya? Bisa. Ada nomor kontaknya? Nggak ada. Masih kagak tahu. Ya, kenapa? Ada bantuan orang dalam. Jadi urusan gampang. Nyusun menteri juga bos hari kelar nyusun menteri kabinet. Kenapa? Banyak orang dalam. Jadi orang dalamnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Bagaimana bisa dekat dengan orang dalam Nabi Muhammad? Ya banyak sholawat. Nah gitu. Jadi ternyata zikir dengan sholawat itu dikatakan 2 kalimat mutiara. Tuh. Mana? Syahadatain. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah itu kalimat apa? La ilaha nah itu kalimat tahlil, zikir muji Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar, itu disebut dengan syahadatain, syahadat. Yang kedua syahadat rasul. Yang pertama syahadat tauhid, pengesaan. Yang kedua syahadat rasul. Konsekuensinya setelah syahadat Rasul menjaga eksistensi hubungan kita dengan Rasul. Langkah awalnya dengan sholawat, selanjutnya banyak melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan yang wajib maupun sunnah semua menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita itu sebagai muqaddimah. Ya, baik kita lanjutkan. Muqaddimahnya 1/2 jam itu dah. Kita lanjutkan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada. Ya. Kal urjunil qadim. Bu. Hafal enggak ya tadi? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil. Yasin ini kan surat yang aneh, Pak. Bener. Saya punya majlis taklim di rumah, Bu. Itu nenek-nenek yang ngaji. Hari Selasa, kemudian juga kalau malam Kamis itu remaja sebulan sekali dibawa ke masjid. Kemudian malam Jumat dari rumah ke rumah. Hari Minggu bulanan itu nenek-nenek. Pas gitu giliran pengajian baca Quran, nenek-nenek pada diem aja. Ayo nyai baca. Maaf kita mah nggak bisa baca Quran. Nggak bisa aja bilang nggak bisa baca Quran. Gurunya baca Yasin jeduluin. Gurunya baru Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia duluin innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
Lah kan itu bisa Nyai, kita mah nggak bisa baca Quran. Tapi Yasin hafal. Nah, dia nggak bisa baca Quran tapi Yasin modal apa coba? Awalnya modal denger terus jadi hafal tuh. Makanya Yasin mah unik, kagak bisa baca surat-surat yang lainnya, tapi kalau baca Yasin hafal tuh. Nenek-nenek di kampung saya, kalau ibu-ibu mah belon nenek-nenek. Pra nenek-nenek. Allahumma salli ala Muhammad. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ay qaddarna lahu manazilal qara'a Ibnu Katsir wa Nafi wa Ahlul Basra wal qamara birraf'i liqaulihi ta'ala wa ayatul lahumul lail. Wal qamara dan qamar bulan. Ada bulan, ada rembulan, ya. Ada nama-nama bulan, beda bahasanya. Wal qamara qaddarnahu dan bulan itu qadarnahu kami tetapkan manazil, tempat-tempat peredarannya tuh. Hatta ada sehingga dia kembali ke posisinya. Kal urjunil qadim, ya. Posisi kembali kepada posisi awalnya. Kal urjunil qadim, ya. Bagaikan tandan yang tua. Artinya begini. Dan rembulan itu Allah sudah tetapkan tempat-tempat beredarnya bulan, qamar. Ya. Karena bulan itu nama bulan dalam bahasa Arab beda-beda. Kalau bulannya disebut dengan qamar. Bulan purnama disebut dengan apa? Badar. Ya kan? Bulan purnama kal badri. Anta syamsun, anta badrun. Rasul itu julukannya anta syamsun, kamu bagaikan matahari, anta badrun bagaikan bulan. Kenapa kau enggak anta syamsun, anta qamarun? Kalau qamar itu bulan saja. Tapi kalau bulan purnama namanya badrun. Badrun namanya badar. Tuh, kan gitu ya. Sering nggak dengar kalimat badar? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Itu pujian-pujian kepada Rasul. Rasul bagaikan bulan purnama badrun. Tuh. Makanya kalau kita memuji pakai bahasa Arab harus sesuai. Kadang-kadang dulu ada bahasa gini ya. Wajahmu indah bagaikan rembulan, gitu ya. Itu bagi orang yang bahasa Arabnya enggak pakai bahasa Arab yang mengandung balaghah, mantik, ma'ani, badi, bayan, salah. Wajhuka kal qamar, wajahmu bagaikan rembulan. Bukan qamar, wajhuka kal badr. Wajahmu bagaikan bulan purnama. Tuh. Jadi bulan namanya qamar. Kalau bulan purnama namanya badrun. Kalau bulan sabit namanya hilal. Tahu hilal? Hilal. Kita pengen nginceng, tahu nginceng? Besok apa nginceng sih? Ngintip. Kita pengen tahu besok ini udah mulai puasa apa belum? Diadakan yang namanya ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan melihat qamar. Nah, melihat hilal tuh. Yas'alunaka ani ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang hilal. Qul hiya mawaqit, sesungguhnya hilal itu penentuan waktu-waktu. Kita pengen tahu udah masuk tanggal 1 atau belum, taunya dari yang namanya ru'yatul. Jadi beda-beda.
Kalau disebut wajahmu bagaikan rembulan, ojo gelem. Yang namanya bulan, Bu, kagak indah. Begitu dia sekolah, wah di bulan banyak lubang, berarti mukanya meledak. Gitu. Tapi bagaikan bulan purnama bercahaya indah, ya jadi namanya bulan purnama badrun. Bulan itu ya Allah tetapkan manazil. Manazil itu jamak dari manzilah. Manzilah itu tempat-tempat peredarannya, manzilah. Kalau kita ngaji ilmu kalam, setelah yang namanya terbunuhnya Utsman bin Affan, itu kan banyak sekte gitu ya. Ada yang namanya Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Mu'tazilah itu punya paham manzilah bainal manzilatain. Manzilah. Kata pemahaman daripada yang namanya itu Wasil bin Atha tuh, Mu'tazilah, ini bagaimana hukumnya orang yang rajin ibadah tapi berbuat maksiat, fasik gitu ya. Sholat hobi, judi hobi. Nah, gimana ini orang? Haji iya, nyawer, nah gitu. Baca Quran ibu-ibu rajin, ngomelin suami, ada yang begitu, Bu? Nggak ada, bukan ibu-ibu sini, jauh di kampung saya. Tuh. Baca Qurannya rajin, pinter, tapi disuruh suami, Bu, tolong bikin kopi. Belagu udah tua pakai bikin sendiri kayak orang lumpuh aja, kayak nggak tahu di mana kopi, bikin diri sono. Ini orang-orang begini bagaimana kata Mu'tazilah? Nah, orang begini tempatnya di akhirat manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara surga dan neraka. Dan di mana tempatnya itu? Di kampung gunung. Nah, itu namanya manzilah. Allah sudah tetapkan yang namanya bulan ini peredarannya manzilah, tempat-tempat beredar sampai kembali ke posisi awal bagaikan tandon gitu, tandon tua. Artinya begini, perputaran bulan, ya ini qamar. Perputaran bulan qamar itu kan melahirkan hijriyah, betul. Antara Masehi dengan hijriyah hitungannya kan beda, sama apa enggak? Beda. Kalau hitungan hijriyah itu ada enggak tanggal 30? Ada. 31? Enggak ada. Rata-rata tanggal 29 sampai 30. Ini hitungan bulan qamariyah. Makanya disebut dengan hijriyah, hitungannya adalah qamariyah. Masehiyah hitungannya adalah syamsiyah. Syamsiyah dari kata samsun artinya matahari. Nah, bulan itu ya beredar itu mempunyai 8 fase. Fase peredaran bulan. Nggak apa-apa kita ngaji sedikit gini ya. Ustadz kok ngaji kitab tapi bicaranya begini. Itulah hebatnya ulama kita. Ulama kita tuh bukan cuma ahli fikih, bukan. Ulama kita ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli kesehatan, ahli astronomi, ahli falak, ahli yang namanya itu syariat, ahli ilmu kalam, ahli tasawuf. Imam Ghazali itu kan ahli tasawuf ya. Tapi Imam Ghazali itu filosof. Iya. Imam Ghazali itu ahli tasawuf, tapi awalnya filosof. Ya kalau filosof itu semacam si Rocky Gerung lah, Rocky Gerung. Iya. Rocky Gerung apa itu dia? Seorang filosof. Filosof itu apa orangnya? Kalau filsafat apanya? Disiplin ilmunya. Ya, makanya beda. Enggak ketemu karena filsafat itu pakai logika, scientific. Sementara kalau yang namanya itu tasawuf pakai dogma. Dogma. Tahu dogma? Hati, wahyu. Ketika saintifik tidak bisa menjawab, kembalikan kepada hati. Imam Ghazali begitu, memikirkan semua pakai logika saintifik. Kok
enggak menjawab segala macam. Akhirnya muncul, oh berarti manusia itu lemah. Kembali kepada hati, dogma bicara berupa agama. Jadi ulama-ulama kita tuh hebat-hebat ternyata tuh. Ada ulama besar ahli kedokteran, ada enggak? Ibnu Sina, Apesin Ibnu Sina, Averus, Ibnu Rus. Ibnu Rus itu bukan cuma dia ahli kedokteran, ahli di bidang ilmu apapun, tapi ahli fikih. Ada karangan Imam Ibnu Rus itu sebuah kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Tuh, ngarang kitab. Jadi orang-orang pintar di berbagai macam apapun hebat. Tuh. Al-Farabi. Pernah dengar Al-Farabi? Pernah enggak, Bu? Barusan? Ya kan barusan saya bilang, belum. Barusan ngapain saya ngomong? Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Jabar. Al-Jabar itu ahli apa? Nama masjid. Ibu banyak Al-Jabar mulu masjid di Bandung. Nama masjid. Ahli matematika, tapi juga ahli fikih. Jadi ulama kita tuh disiplin ilmu apapun bisa. Hayo menjadi orang yang siap pakai di autonomy of human research. Disuruh apapun, ayo. Ini yang sekarang susah, menjadi orang yang siap pakai ketika umat membutuhkan jadi apapun kita. Lulusan pesantren nggak bisa dibilang, coba kamu Ipin baca berjanji, oh maaf saya mau di pesantren kagak bidang itu. Nggak bisa. Orang kagak mau tahu, pokoknya pulang dari pesantren apa aja kudu bisa. Betul? Dulu begitu. Suruh ngimam, ayo. Mimpin tahlil, siapa takut? Baca berjanji, baca rawi, ayo. Suruh ngomong masalah ini, siapa takut? Jadi kita harus siap, apapun menjadi kebutuhan umat harus siap. Dan itu, contoh, kalau orang ke rumah saya, Pak Ustadz minta buat maulid. Maulidnya tahun 2025, bulan September, udah minta itu. Ini gara-gara TikTok tuh. Udah minta tuh, udah berapa masuk, udah 5 apa 6 itu. Karena nyari malam minggunya, buat tahun depan itu. Udah ada yang di kemarin Pasar Kemis, ada lagi yang di daerah itu deket Serang ke sana itu pantainya Anyer, daerah Anyer. Tuh, belum minta lagi buat yang di Jawa. Kalau buat Sulawesi sama Papua sama Maulid enggak ada, kalau 3 hari kan itu. Harus siap. Kalau orang ke rumah saya minta buat Maulid enggak aneh. Tapi datang ke rumah, Pak Ustadz, ada apa? Saya lagi demen banget tuh sama cewek itu. Tapi kayaknya dia cuek-cuek aja. Tolong Pak Ustadz baca-bacain. Nah, ini kebutuhan umat. Apa iya saya jawab, maaf saya emang gak di bidang itu. Gak ahli, gak bisa. Entar dia frustasi atau dia kecewa. Ya gue mah gak mau ngaji sama Pak Ustadz dah. Gue minta begitu doang jika gak idep. Gak bisa gitu. Nih baca ini. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Baca ini, doanya ini. Nah, amalkan ini. Puasa cukup 3 hari, insya Allah diterima. Ya belum tentu, baca aja dulu. Harus siap, betul apa benar? Datang lagi, Pak Ustadz, ini saya baru mulai usaha, baru mulai dagang. Tolong kasih bacaan, tolong doain. Gimana? Gini. Pak Haji Yatno, dulu waktu awal-awal merintis karir nggak kayak sekarang. Itu kan saya kasih baca-bacaan. Aduh terbuka, aduh. Bacaannya apa Pak Ustadz? Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu, ya hayu ya koyum. Bagus kalau orang mau usaha, kemudian jadi pengusaha, nempelnya ke agama, bagus, betul. Yang lepot kalau usaha nempel ke pengusaha, akrab sama pengusaha, tapi dekat sama maksiat, blangsak, rusak. Beliau mah enggak, pengusaha dekat sama agama. Coba kiai mana yang beliau kagak undang tuh? Betul apa benar? Siapa lu dong penasehat spiritualnya? Sombong amat.
Kita harus bisa menjawab itu. Oh ya baca ini ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak. Datang lagi, Pak Ustadz ada apa? Tolong ono istri saya kok marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu. Terus kasih air adem minta air adem. Kasih air kulkas. Dapat seminggu balik lagi. Emang apa ente balik? Tambah marah-marah. Emang kenapa? Bini ente minta apa? Minta motor. Lah, orang minta motor dikasih air adem. Ini kita harus siap. Jadi sebagai seorang tokoh kita harus standby. Jadi apapun kita harus siap. Ulama kita dulu begitu, Nabi kayak begitu. Tuhan Rasul saya begini. Ya udah, kamu tenangin, baca ini. Tuhan Rasul, dulani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani nas. Faqala izhad fi dunya yuhibbukallah wa zad fi ma inda nas yuhibbukan nas. Nasihat. Tuhan Rasul, ka'annaka mau'idatul mu'adiin fa'ausina usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'a wa intamara alaikumul abdu. Tuh. Jadi harus siap. Ulama kita membagi bulan itu menjadi 8 fase. Yang pertama disebut dengan bulan baru, bulan gelap. Bulannya gelap tuh. Ya. Kemudian yang kedua bulan sabit. Tanggal 1, 2 dan 3. Bulan gelap itu bulan, pernah gak begini? Dilihat ru'yatul hilal, hilal belum kelihatan. Pernah gak kayak gitu? Berarti Ramadan belum datang besok. Itu bulan gelap namanya itu. Yang kedua bulan sabit, yang ketiga pas kuartal pertama ya, ketika bulan itu mempunyai sudut 90 derajat pada matahari. Berarti seberapa 90 derajat? Seberapa 90 derajat? Ini lingkaran, sudutnya 90 derajat berarti seberapa? Seperempat. Nah, seperempat. Ulama kita sampai situ ya. 8 fase ya, kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Santai aja ngaji mas, santai, tenang aja pelan-pelan ya Bu ya. Pelan-pelan alhamdulillah ibu-ibu jamaahnya semakin banyak ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ngaji sama Imam Saroni mah santai, enggak diomelin, kagak. Enggak diomelin ya. Maka kalau ngaji jangan tersinggung ya Bu ya. Kalau Imam Saroni ngomong begini, wah Imam Saroni ngomel mulu. Emang begitu. Makanya jangan ngundang saya, Imam Saroni mah ceramahnya ngomong doang. Iya, ceramahnya ngomong doang. Pak Jiyatno disuruh khutbah Jumat ngomong mulu. Lah iya masa ceramah nonjok, ya ngomong emang. Ngomong doang. Ya itu saja, walaupun sedikit insya Allah jadi ilmu yang barokah. Amin. Kan kemarin kita disampaikan ya, orang ngaji, duduk, ngaji, dengerin ilmu, walaupun dia gak paham, berapa kemuliaan Allah kasih? Masih ingat? Berapa? Sab'a karamatin. Ada 7 kemuliaan. Oh, Bapak Ibu mah pura-pura lupa, suka begitu dia mah. Ya, saya mah tahu orang sini mah orangnya low profile, orangnya tawadu ditanya aja diem begitu. Kenapa? Enggak, saya mah enggak mau nunjukin kalau saya tahu, enggak mau nunjukin. Ya, baik itu saja. Kalau ada yang mau disampaikan, ya monggo dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan, silakan.